Pemirsa, pandemi COVID-19 telah membuat pendidikan di negara ini menjadi berubah total. Terbiasa dengan belajar tatap muka, kini interaksi belajar dilakukan secara daring melalui layar komputer, bahkan telepon pintar. Bukan hanya sang pelajar yang belajar, tapi ternyata guru dan orang tua juga sama-sama belajar yang pada perjalanannya memunculkan wajah asli sistem pendidikan kita. Apakah kondisi ini merupakan sebuah hambatan atau justru memunculkan peluang untuk membuat sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik? Bersama saya Afiani Malik, kami akan mengulas bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam spesial dialog wajah baru pendidikan Indonesia, Merdeka Belajar di Tengah Pandemi. Saya langsung menyapa Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, selamat malam. Selamat malam. Oke, alhamdulillah baik. Apa kabar? Sehat, Mas Menteri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bicara soal pendidikan, nah ini sebuah kondisi yang mungkin tantangannya berbeda untuk seorang Menteri Pendidikan, karena nggak pernah ngalamin situasi ini di Menteri Pendidikan di sebelum-sebelumnya ini. Apa yang bisa Anda sampaikan bekerja seorang Menteri Pendidikan dalam kondisi pandemi COVID-19? Ini merupakan yang luar biasa ya buat kementerian. Pendidikan sebelum ada COVID-19 pun di dunia pendidikan sudah berat, apalagi dengan adanya ini. Alhamdulillah karena kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan banyak yang sudah produktivitas yang masih bisa terjadi, video conference dan lain-lain. Baik, dalam proses belajar mengajar hari ini yang kebanyakan dilakukan di rumah, kemudian via daring dan lain-lain. Ini merupakan suatu tantangan bukan hanya buat guru dan juga buat orang tua dan murid, tapi juga tantangan buat kementerian juga untuk bisa melihat pertama kalinya kita jenis pembelajaran kesenjangan yang ada secara ekonomi dan secara infrastruktur itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Tapi tentunya dengan kondisi COVID-19 ini mau tidak mau kita harus mementingkan kesehatan dulu. Jadi kita harus melalui proses adaptasi ini. Tapi tentunya luar biasa sulitnya ini proses adaptasi ini bagi banyak sekali guru, orang tua, dan murid. Bukan hanya dari sisi pembelajaran, tapi juga dari sisi kesehatan mental, konsiderasi sosioekonomi, banyak sekali penghasilan yang terdampak, dan lain-lain. Jadi ya kondisi yang begitu sulit kan, ini yang serentak. Bersimpati kepada masyarakat Indonesia yang sedang mencoba bereksperimentasi dengan metode ini dan tentunya banyak sekali masih kekurangannya. Tapi ya kita belajar bersama dari ini. Dari situasi ini ya, oke. Baik, ya. Mas Nadiem, saya akan mengantarkan ada informasi dan juga hasil liputan kami untuk Anda dan juga pemirsa di mana kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi ternyata tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Menteri, sejumlah sekolah dan orang tua siswa mengaku tidak siap. Ada ternyata banyak kendala yang dijumpai dalam penerapan belajar jarak jauh secara daring ini. Mungkin ini juga terjadi di lingkungan Anda. Salah satu sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh secara daring di tengah pandemi COVID-19 adalah SMA 1 Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di awal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pihak guru dan siswa merasa kebingungan, meski sebelumnya sudah mendapatkan in-house training. Kepala Sekolah SMA 1 Selawi, Kabupaten Tegal, Mimik Supriyatin mengatakan proses pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan media sosial hingga berbagai aplikasi virtual yang dianjurkan pemerintah pusat dan daerah. Namun ada banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk sisi guru, jelas bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang memang belum pernah ada, di mana semua guru terpaksa harus mengadakan KBM daring. Itu sesuatu yang memang walaupun sudah ada IHT workshop, tetapi kalau secara massal seperti ini baru terjadi sehingga jelas tidak menutup mata bahwa banyak Bapak Ibu guru yang merasa kesulitan, yang merasa kebingungan bagaimana caranya. Oleh kami dan saya selaku penanggung jawab sekolah, saya sampaikan sebisanya KBM daring diadakan. Di sisi lain, orang tua siswa merasa berat dengan adanya pembelajaran secara daring.
Rianti misalnya mengaku upah dari profesinya sebagai penjahit tidak cukup jika menambah pengeluaran untuk pulsa, juga ponsel yang harus digunakan bergantian dengan anaknya. Ibu dalam kondisi semenjak kondisi kayak gini ya kayaknya kerepotan Mas. Jadi untuk sehari-hari susah. ya. 1 minggu bisa berapa kali dapat? Sebelum ada kayak gini sih lumayan bisa buat mencukupi galau kayak gitu. Tapi semenjak ada corona ada sama sekali. Ini aja tadi tetangga. Dengan kendala dan juga keterbatasan yang dialami guru dan siswa, sekolah diharuskan kreatif dalam mengeksplorasi cara belajar dengan tidak harus selalu menggunakan internet. Dari Tegal, Jawa Tengah, Bambang Mujiono, Metro TV. Oke, Mas Menteri, tadi itu ada curhatan guru, kemudian juga mungkin curhatan dari orang tua yang mengatakan mungkin di tengah situasi himpitan ekonomi akibat pandemi, ternyata untuk membeli kuota internet menjadi hal yang menambah beban mereka. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada para orang tua, kepada murid yang belajar di rumah, termasuk juga para guru? Ya. Pertama dari sisi beberapa kebijakan yang perlu diketahui adalah untuk pertama kalinya kita telah membuka dana BOS untuk pembelian kuota internet kepada guru maupun siswa. Jadinya itu adalah diskresinya kepala sekolah masing-masing, tapi sekarang boleh dipergunakan dalam kondisi ini, bahkan buat hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan pun boleh untuk dana BOS selama ini. Mas Menteri, kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Banyak sekali pertanyaan, termasuk juga apakah kurikulum darurat sudah bisa segera diumumkan, dan juga bagaimana jika sekolahnya ini ternyata harus masuk ke jenjang yang lebih tinggi, seperti dari SD ke SMP, SMA, SMP ke SMA, atau bahkan dari SMA itu harus masuk ke perguruan tinggi. Penjelasannya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Sekarang kendala yang kita hadapi itu jaringan internet. Jaringan internet yang sangat-sangat mengganggu pembelajaran ini sehingga anak-anak belajar itu kurang maksimal. Apalagi kita di Papua ini jaringan itu sangat mengganggu. Saya 2 yang sekolah, Mas. Terus satunya pakai laptop, satunya pakai handphone. Jadi terlalu sering melihat laptop, jadi akhirnya saya kasihan sendiri dengan anak saya. Bahwa tulisan di laptop kan kecil-kecil, baru dia tidak bisa bertanya dengan teman, tidak berkomunikasi dengan teman, akhirnya hanya dengan seorang ibunya aja. Tidak memiliki handphone Android, dan kami di sini di Desa Kolaka juga susah sinyal karena tempatnya seperti ini juga, jadi kami sangat sulit untuk mengerjakan tugas kami. Jadi ketika kami mengerjakan tugas, kami harus mencari sinyal di pantai atau di tempat-tempat mana saja untuk mencari sinyal. Ada 3 hal yang menurut saya penting, yaitu pertama, waktu sekolah yang sesuai, yang kedua, pemberian tugas dengan jumlah yang tepat, ataupun yang ketiga, adanya pembelajaran lisan seperti halnya di sekolah. Saya pribadi sudah mendapatkan 3 hal tersebut, tapi sayangnya teman-teman saya di sekolah lain belum bisa mendapatkan. Seperti halnya mereka diberi tugas tetapi tidak diberikan pembelajaran ataupun tidak diberikan apa-apa. Lama Bunda juga pengen sekolah. Tete kangen sama Bu Guru ya? Iya. Setiap hari aku pengen ketemu sama teman-teman sama Bu Guru. Setiap hari, Bu. Sama Bu Guru yang lainnya juga, Bu. Pengen kayak dulu lagi, Bu. Gak mau seperti kayak begini, Bu. Gak mau. Tuh matanya jangan digestu, ntar sakit. Gak mau.
Ya, itu adalah cuplikan seorang anak yang ternyata sudah sangat rindu sekolah. Mas Menteri mau ditanggapi nggak? Ini mungkin mewakili perasaan banyak anak-anak yang kangen gurunya, kangen teman-teman, dan kangen bermain di sekolah gitu. Ya, ini baru melihat, tapi kali saya dapat laporan seperti itu. Sangat menarik bahwa untuk pertama kalinya anak-anak yang biasanya mungkin banyak anak yang komplain mengenai harus ke sekolah, sekarang komplainnya kebalikan, mereka rindu sekolah dan menyadari betapa senangnya bisa berinteraksi dengan guru dan teman. Tadi sebelum jeda saya sempat ingin bertanya mengenai adakah kurikulum darurat yang sudah disiapkan bersama juga dengan Menteri Agama? Sudahkah itu siap untuk segera diumumkan dan diimplementasikan, Mas Menteri? Tidak, kita tidak memilih untuk merubah kurikulum. Yang kita lakukan adalah sebenarnya yang darurat itu ada di dalam sekolah tersendiri. Karena dalam kondisi pikirkan bagaimana kurikulumnya didaruratkan, yang lebih penting lagi adalah apakah semua ekonomi atau kebutuhan untuk beli kuota itu bisa terpenuhi, makanya kita lepaskan BOS. Apakah kesejahteraan guru, apalagi yang honorer, masih bisa terjamin pada saat ini, makanya kita lepaskan maksimumnya, kita lepaskan untuk penggunaan dana BOS untuk honor bagi guru, itu kita lepaskan. Jadi kita yang daruratnya adalah yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Kalau dari sisi kurikulum sendiri yang kita lakukan adalah untuk ujian akhir tentunya UN-nya sudah tidak diadakan, dan ujian sekolahnya pun tidak harus sampai menyelesaikan semua materi sampai semester terakhir. Jadinya kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin apa yang bisa kita lakukan secara cepat yang akan langsung terasa dampaknya oleh murid, guru, dan orang tua. Untuk menciptakan suatu kurikulum baru itu akan makan waktu sangat lama, dan sebenarnya pada saat ini dari sisi kesehatan yang terpenting adalah ya komunikasi yang sudah dilakukan baik pemerintah maupun berbagai macam pihak swasta untuk tetap belajar, beribadah, dan bekerja di rumah. Itu yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Jadi itulah beberapa hal yang kita lakukan, dan juga tentunya melalui belajar dari rumah melalui TVRI, iya. Nanti prosesnya seperti apa sih? Karena juga banyak orang tua murid yang masih simpang siur mendapatkan informasi ketika anaknya ini harus naik ke jenjang pendidikan berikutnya dari SD ke SMP, termasuk juga dari SMA yang mau masuk perguruan tinggi. Apakah masih ada SNMPTN, UTBK, dan lain-lain? Ya, umumkan SNMPTN universitas itu akan dengan standar dan protokol kesehatan sesuai standar. Tentunya UN karena adanya zonasi sampai dengan atau minimal 70% dari semua penerimaan itu kan berdasarkan zonasi untuk yang sekolah negeri. Nah, bicara soal konsep Merdeka Belajar yang akan menjadi konsep besar pendidikan nasional kita dengan kondisi pandemi seperti ini, apa yang bisa Anda ukur? Apakah ternyata itu jadi test the water untuk konsep Merdeka Belajar Anda sehingga celahnya mulai kelihatan, atau justru menambah beban dari segi timeline untuk eksekusi banyak hal? Saya rasa ada dua sisi. Sisi negatif adalah mau tidak mau kondisi adaptasi seperti ini sudah kualitas pembelajar sekali yang turunan. Tapi di sisi yang lebih positifnya, pernah di sejarah Indonesia gitu banyaknya guru dan murid terpaksa mencoba berbagai teknologi. Mas Menteri, kita harus jeda. Sekali lagi kita akan lanjutkan sesaat lagi. Saya akan tanyakan berikutnya, pemirsa juga ini kita bahas adalah skor PISA Indonesia. Lalu kapan kita bisa mengejar ketertinggalan? Apa target dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk skor PISA Indonesia? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kalau mau jujur kami tidak ada persiapan. Kaget datangnya dengan tiba-tiba. Bagaimana menyikapi hal ini? Karena mau tidak mau belajar ini tanpa didukung oleh fasilitas barang satu ini tidak bisa berjalan. Akhirnya dengan datangnya pengumuman kami harus belajar dari rumah dari awal April kemarin, ya kami secara spontan menghimpun siswa. Sama sekali sulit karena kami kumpul siswa tidak bisa dalam bentuk satu kelompok itu tidak bisa, sangat sulit. Sehingga
berikan hanya beberapa siswa untuk melanjutkan itu, mereka akan belajar sendiri. Kita lihat dari sisi positifnya, mungkin penggunaan teknologi itu lebih terbuka lagi, lebih banyak orang mengetahui hal teknologi yang salah satunya misalnya Zoom, yang kalau sebelumnya orang tidak tahu apa itu aplikasi Zoom. Begitu kondisi pandemi seperti ini, mengharuskan siswa dan guru juga harus mempelajari sistem online juga. Belajar sendiri pada dasarnya adalah konsep yang sangat baik, sangat positif, dan ini akan cocok bagi masyarakat yang tingkat nalarnya sudah tinggi, karena pada dasarnya Merdeka Belajar ini adalah bisa melakukan pekerjaan, tugas, menyelesaikan masalah tanpa mengikuti perintah, tapi dari inisiatif sendiri. Tapi untuk sampai ke sana, tingkat nalarnya harus tinggi. Sedangkan fakta yang ada, bangsa ini masih belum cerdas, tingkat nalarnya masih rendah. Jadi masih ada satu step dulu yang harus dilalui sebelum sampai merdeka belajar. Jadi mungkin step yang harus dilalui saat ini harus belajar merdeka dulu. Baik, bicara soal PISA sebelum saya jeda tadi, mungkin Anda bertanya-tanya PISA itu apa? Kurang lebih penjelasan adalah survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas pendidikan menengah. Di mana Indonesia, di terakhir 2018 Indonesia memiliki skor 396, yang mana rata-rata skor dunia adalah 498, sekitar 102 ketertinggalan Indonesia dari rata-rata skor dunia. Mas Menteri, saya bacakan ada pertanyaan untuk Anda dari netizen. Ditanyakan metode belajar apa yang cocok diterapkan di Indonesia agar SDM lokal bisa bersaing dengan SDM dari negara lain? Tidak ada satu jawaban itu. Mungkin satu, kita secara fondasi meningkatkan tingkat literasi menjadi negara baca. Itu luar biasa penting. Seberapa banyak bisa terus mengajar dirinya sendiri dan terus belajar mengulang-ulang learning. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada semua pihak, ada guru, orang tua murid, dan juga para siswa, tetap semangat belajar di situasi yang bisa dikatakan tentu tidak mudah ini, dan Merdeka Belajar ini nantinya akan punya dampak besar dengan budaya belajar mereka, budaya bekerja, bahkan budaya hidup ke depan. Mas Menteri, silakan. Yang pertama ada, saya mengerti, ambil aktif untuk mencoba hal selama masa krisis ini. Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa, mungkin akan bisa digunakan setelah ini telah selesai. Marilah bersatu sebagai bangsa. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Menteri. Semoga tadi apa yang Anda sampaikan bisa menambah semangat dan juga motivasi bagi semua pihak untuk terus belajar. Jangan menyerah meskipun tantangan pendidikan di Indonesia masih banyak, tapi beranilah mencoba. Seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya, pemirsa. Dan sekian wawancara saya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.